Al-Yuyu Mufti Wilayah Persekutuan ini, ia selari dengan keputusan-keputusan yang diputuskan di Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia NKI, dan diperkenan dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja sebagai penaung institusi keagamaan persekutuan khususnya dan Malaysia amnya. Al-Yuyu Mufti Wilayah Persekutuan ini juga dilihat mampu mengekang ideologi ekstremis sekaligus membersihkan nama Ahli Sunnah wal Jamaah dari terpalit langsung dengan ideologi komunis. Sekali lagi, oleh itu kami seluruh warga pondok-pondok se-Malaysia menegaskan agar setiap ahli parlimen hendaklah teguh menyokong Al-Yuyu Mufti Wilayah Persekutuan ini tanpa sebarang pindaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata polemik nasab ini bukan hanya di Indonesia, Nusantara, saudara-saudaraku. Ternyata ulama se-Malaysia sudah menentukan sikap ya, bersatu menolak Khabib Tobolowi. Ya, Khabib-Khabib yang berasal dari Yaman, yang suka meresahkan melalui doktrin-doktrin menyesatkan seperti yang ada di Indonesia. Akhirnya ulama se-Malaysia ini menyatakan sikap jelas kan? Jelas. Sebenarnya secara haliah tidak usah manuskrip, tidak usah tesis lah, tidak usah DNA. Mereka secara haliah perilaku saja itu sudah menyimpang jauh dari cucu Nabi si Khabib ini loh maksudnya. Jadi ulama-ulama se-Malaysia mulai mengantisipasi sedari awal pengaruh Habib yang terus-menerus meresahkan warga di seluruh Malaysia yang terus-menerus berteriak mengaku cucu Nabi. Kalau kita cermati ya, Khabib ini pintar sekali dalam hal marketing. Kesana kemari ya isinya ya ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau ente berani dengan cucu Nabi, ente akan kualat. Salah satunya Ani cucu Nabi, terus kesana lagi bilang Ani cucu Nabi. Ente semua harus takzim kepada Ani. Di dalam tubuh Ani ada darah suci, darah Nabi. Ani mau haul apa Ani? Wah, ente harus nyumbang kambing 5 ekor, 10 ekor, 25 ekor. Uangnya 75 juta. Kalau tidak, ente akan kualat. Keluarga ente tidak berkah. Iya. Pondok ente akan tidak berkah, ilmunya tidak akan manfaat karena nasab keilmuan orang-orang Islam itu seluruhnya itu berasal dari Khabib Tobolowi, saudari-saudari. Wah, itu doktrin, makanya wajar seumpama ditolak, termasuk di Malaysia, saudara-saudara. Ini kabar yang menarik ini, ya karena haliah perilakunya itu yang ditonjolkan Khabib itu loh. Aduh, emangnya cukup dengan mengaku-ngaku saja? Enggak kan? Apalagi di era-era sekarang. Tidak cukup orang itu hanya mengaku, saya keturunan Kenaro. Harus dibuktikan dong. Dari jalur mana? Genetikanya seperti apa? Kan begitu loh konsekuensinya dari mengaku-ngaku. Kalau hanya mengaku-ngaku saja semua orang bisa, kami juga bisa ngaku sebagai cucu Nabi. Akan tetapi kami malu, kami masih mempunyai rasa malu. Karena kami merasa kami belum pantas, kami tidak pantas, tidak layak lah. Jauh, kami mengikuti sunnah Rasul saja itu yo juga mikir kok. Oh iya mikir, tidak seperti orang zaman sekarang. Gara-gara jidatnya itu hitam terus piara jenggot panjang. Ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ya perutnya itu diganjal pakai batu, wani, perih orang mangan. Maksudnya enggak, makannya itu enggak banyak gitu loh. Terus kakinya itu bengkak. Karena apa? Rajin sholat malam. Terus membaca bacaan surat-suratnya itu ya wah berapa juz itu satu rakaat itu kan begitu tuh sampai bengkak. Ini yang membuat kami itu gelisah,
resah. Apa iya? Terus memunculkan pertanyaan, apa iya cucu Nabi kok arogan? Apa iya sih cucu Nabi kok temperamental? Dikit-dikit persekusi, dikit-dikit geruduk, dikit-dikit hajar. Iya kan? Yang menerapkan sistem persekusi siapa sih? Ya Habib menghasut jongosnya, yang mempunyai pasukan namanya FPI itu, yang resmi dibubarkan pemerintah. Jangan bilang bukan. Makanya kalau hari ini ada Habib yang menghibur diri atau Jongsa Habib yang menghibur diri dengan mengatakan begini, kasihan ya nasib Habib sekarang, gara-gara perilaku oknum. Nah, salah satu dari Habib yang berperilaku akhirnya kena semua getahnya, imbasnya kena ke Habib semua. Begini saudara-saudaraku, kalau kalian masih menghibur diri, coba tengok, buka mata kalian di tengah-tengah masyarakat di lapangan itu apa fakta yang terjadi. Contoh kecil lah, ndawir itu rata-rata Habib itu ndawir semua. Ada yang level high level, ada yang sedang, ada yang ringan, iya kan? Itu hampir rata-rata itu. Kalau kita cermati, Habib itu malas-malas. Jarang Habib yang mau banting tulang, bekerja keras. Kasap itu jarang, bahkan nyaris tidak ada. Mereka mengandalkan sebagai cucu Nabi karena enak sih, tanpa memeras keringat, tanpa diintervensi orang, tanpa memeras otak, mengeluarkan kemampuan. Mereka mudah mencari keuntungan. Iya, orang-orang dipengaruhi. Wah, iya. Ini generasi pemalas mereka itu. Loh, kalau kalian masih menghibur diri gara-gara oknum, mayoritas mereka itu. Justru yang tidak mau ndawir itu minoritas, berarti oknum. Oknum itu kan yang paling kecil, minoritas. Nah, ini mayoritas rata-rata seperti itu. Nah, berarti yang oknum itu yang baik. Ya jelas kalah karena sudah keterlaluan sih. Jadi pribumi bangkit terus menyuarakan ini ya, karena mereka itu para Habib ini sudah dobelnya sudah keliwat batas, dan ini tidak bisa dibiarkan. Sebagaimana para alim ulama yang ada di Malaysia menyatakan sikap ya menolak Habib, karena ya mereka saya yakin merasakan dampaknya, asar dampaknya ini tidak baik untuk kesehatan moral bangsa dan bernegara. Mereka selalu mengatasnamakan cucu Nabi, mereka selalu mengatasnamakan bahwa yang harus didengarkan apa yang disampaikan mereka, selainnya itu tidak ada apa-apanya. Iya, kalau bisa dipertanggungjawabkan, iya, secara segi apapun. Nah, mereka cuma double ndawir suatu ketika mereka cuci tangan. Oh, saya tidak melakukannya, dengan mudahnya seperti itu. Bahkan doktrin-doktrinnya itu sudah levelnya itu menyesatkan. Itulah info dari Malaysia, saudara-saudaraku.